Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya baik, Bu Febri. Bapak Ibu semua, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Dalam hal ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Febrianti Mustika sebagai observer atau pengamat. Kemudian Ibu Diah Nur Setiawati sebagai coach dan Bapak Nanang Firlani sebagai coachee. Nah, dalam hal ini sebelum kita memulai kegiatan, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa pertanyaan atau pra-observasi kepada coach, dalam hal ini Bu Diah, tentang rubrik penilaian yang akan saya amati hari ini pada kegiatan coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee. Setelah itu coachee tersebut responnya seperti apa dalam menanggapi pertanyaan dari coach. Dan tidak lupa juga kegiatan coaching ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan untuk coach yaitu Bu Diah Nur Setiawati, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada pelaksanaan coaching hari ini? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Yaitu kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini yaitu mendengarkan aktif dan akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Ya, baiklah Bu, terima kasih atas jawabannya. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi pada kegiatan kali ini? Secara spesifik dan secara khusus saya akan mengembangkan kompetensi yaitu sebagai pendengar aktif. Yaitu saya akan menjadi seorang pendengar yang aktif dan akan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari seorang coachee. Baiklah Bu, bagus sekali jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator apa atau indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam pelaksanaan coaching kali ini? Proses yang saya inginkan dari coaching kali ini yaitu agar coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan menemukan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Mantap, terima kasih Bu Diah atas jawabannya. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan Bu Diah dan Pak Nanang untuk melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Silahkan Bu Diah dan Pak Nanang, saya akan mengamati. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu Diah? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya Bu Diah, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Soalnya saya mau bercerita tentang apa yang saya alami pada akhir-akhir ini Bu. Oh ya, silakan Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan? Saya bersedia untuk menjadi pendengar. Monggo Pak. Baik Bu, jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar ini ya Bu ya, itu kurang antusias dalam menerima. Selain itu pula, anak-anak
anak-anak itu kalau saya beri tugas, masih ada beberapa anak yang tidak mengumpulkan tugas itu, Bu. Gimana ya, Bu ya? Gitu ya, Pak. Jadi menurut Pak Nanang, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan dari obrolan hari ini yaitu saya ingin menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, yaitu terutama tentang antusias murid-murid dalam mengikuti pembelajaran dan pengumpulan tugas yang maksimal di kelas, Bu. Oh, gitu ya, Pak. Terus menurut Pak Nanang, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak laksanakan? Kalau saya ingat kembali ya, Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran itu apa mungkin ya, Bu ya, pembelajaran saya itu sudah membosankan ya, sudah tidak sesuai zamannya ya, Bu, mungkin ya. Kemudian apa mungkin karena saya terlalu banyak bercerita sehingga anak-anak itu kurang aktif ketika saya berikan pertanyaan ya, Bu ya. Sehingga anak-anak itu ketika saya tanyai kadang-kadang kurang memahami atau kurang mendengarkan tentang apa yang saya ceritakan, Bu. Gitu ya, Pak. Terus menurut Bapak, kalau dihitung ya, dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira di mana posisi pencapaian Bapak ketika di dalam kelas itu? Kalau dihitung skala 1-10, Bu, kalau posisi saya itu kurang lebih saya di posisi 6, Bu, kayaknya, Bu. Oh, begitu, Ketika Pak. di dalam kelas. Iya, Bu. Ya. Kira-kira apa saja, Pak, yang dapat membuat murid Bapak itu bisa antusias kembali dalam pembelajaran Bapak? Kira-kira apa, Pak? Kalau menurut saya, murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak monoton serta tidak membosankan, Bu. Pendapat tuh, Pak. Saya juga sependapat. Anak-anak pasti menyukai kegiatan yang bervariasi ya, Pak ya. Iya, Bu. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu menjadi asik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang Bapak berikan? Kalau menurut saya mungkin pembelajaran saya itu harus berpusat pada anak ya, Bu ya. Jadi murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian saya mengadakan ice breaking dan mungkin saya harus mengadakan suatu permainan game dalam pembelajaran, Bu, supaya lebih menarik. Oh iya ya, bagus tuh, Pak. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas tersebut? Kayaknya kemungkinan tugas saya itu terlalu banyak ya, Bu ya, dan berisi banyak pertanyaan, kemudian tanpa saya memberikan sumber belajar yang jelas. Mungkin itu sehingga anak-anak ketika saya beri tugas banyak yang tidak mengumpul, mungkin itu, Bu. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar berupa apa, Pak, di kelas? Yang saya gunakan itu sumber teks dari perpustakaan dan buku yang diberikan dari sekolah. Jadi menggunakan buku teks ya, Pak ya. Gimana buku teks iya, dan gimana, Pak? Mungkin ada sumber lain apa, Pak, selain buku teks? Lain kayaknya banyak sih, Bu, sebenarnya, Bu. Kita bisa mengambil dari YouTube, kemudian artikel, blog, dan internet. Bahkan di media sosial banyak materi-materinya, Bu. Mungkin itu ya, Bu ya, supaya anak-anak lebih menarik ya. Betul sekali, Pak. Saya yakin ketika Bapak menggunakan sumber belajar yang bervariasi itu dapat membuat anak jadi semangat lagi belajar. Kemudian berbagai macam sumber pasti akan membuat anak antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi? Rencana saya, Bu, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, Bu, seperti YouTube, internet, TikTok, dan lain-lain ya, Bu. Kemudian yang kedua,
saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, Bu. Kemudian bentuk tugasnya juga akan sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Saya akan memberikan pembelajaran diferensiasi ya, Bu ya. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakannya tugasnya sesuai dengan bentuk. Jadi yang suka drama, saya beri drama, yang suka video-video, yang suka puisi-puisi, yang suka artikel-artikel, mungkin seperti itu, Bu, yang akan saya lakukan. Ya, bagus sekali itu rencana Bapak. Hebat, Pak. Keren. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak ya. Ya, Bu. Ya. Bagaimana Pak kira-kira jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rencana yang akan Bapak lakukan itu? Jangka waktunya yang untuk menyelesaikan kurang lebih 3 hari lah, Bu, dari sekarang, Bu. Karena masih banyak kegiatan di luar kelas seperti acara di sekolahan, kegiatan-kegiatan seperti P5 dan lain-lainnya, Bu. Bagus sekali rencana Bapak ya, mudah-mudahan dapat berhasil sesuai dengan keinginan. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana yang Bapak ingin lakukan? Di sini saya ingin berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, Bu ya. Dan saya juga akan membuat murid-murid senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan akan saya sarankan untuk pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Nah, bagus sekali itu Pak. Saya sangat mendukung rencana Bapak tersebut. Kira-kira ini Pak, adakah teman Bapak atau pihak lain yang dapat membantu melaksanakan komitmen Bapak ini? Ada, Bu, teman yang dapat membantu saya, yaitu Bapak Suyono. Karena selain sesama guru IPA, dia juga sebagai wakakurium dan juga sebagai guru yang berpengalaman di sekolah saya itu, Bu. Saya sangat senang sekali ya dengan perbincangan Bapak ini, sangat asik. Kemudian sepertinya Bapak juga sudah menemukan solusi ya, karena perbincangan hari ini juga dapat menyelesaikan solusi dan permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Semoga rencana yang sudah Bapak buat dapat memberikan perubahan dalam proses pembelajaran Pak Nanang. Ya, Bu, ya terima kasih atas waktunya untuk sharing pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu ya. Amin, darurat alamin. Baik Pak Nanang, karena masih ada kegiatan lain yang akan saya lakukan, saya rasa perbincangan kita hari ini kita cukupkan. Semoga coaching hari ini dapat memberikan perubahan yang lebih baik dan membawa manfaat untuk pembelajaran Bapak di dalam kelas juga di sekolah Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Diah dan Pak Nanang, alhamdulillah pelaksanaan coaching sudah selesai ya. Nah, dalam hal ini saya sedikit akan melaksanakan pasca observasi kepada Bu Diah. Bagaimana Bu coaching hari ini yang sudah dilakukan dengan Pak Nanang? Coaching pada hari ini berhasil Bu ya, alhamdulillah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan kita ini sudah sesuai dengan alur, yaitu tadi sudah menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi dan menemukan solusi-solusi yang dihadapi. Ya. Oke, mantap sekali. Menurut saya sebagai observer, setelah saya mengamati kegiatan yang Bu Diah dan Pak Anang lakukan,
pelaksanaan coaching tadi sebenarnya sudah berjalan dengan baik dan alurnya memang sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Diah itu sudah berusaha untuk menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Nanang, sehingga Pak Nanang sendiri sudah menemukan solusi tentang permasalahan yang sudah dihadapi saat ini, dan coaching sudah sesuai dengan prinsip coach seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir untuk Bu Diah, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil Bu Diah melakukan coaching kepada Pak Nanang? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur Tirta agar saya dapat melakukan proses coaching menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Bu. Ya, baiklah. Bapak Ibu, terima kasih atas jawabannya Bu Diah, dan terima kasih atas kegiatan pelaksanaan coaching pada hari ini. Semoga pelaksanaan coaching yang kita lakukan mendapatkan manfaat, kemudian dapat diterapkan sesuai dengan solusi yang sudah dicapai oleh Pak Nanang. Dan saya akhiri pertemuan kita hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.